Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Malia, biasa dipanggil Putri, dari Prodi Manajemen. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk sedikit sharing apa sih itu public speaking. Public speaking adalah suatu kegiatan ataupun seni yang dimana seseorang akan berargumentasi terhadap orang lain, baik secara oral maupun lisan. Yang dimana public speaking adalah suatu kegiatan di mana seseorang akan mentransfer ide ataupun gagasannya kepada orang lain agar yang menjadi pendengar akan melakukan apa yang disampaikan oleh pemateri. Rahasia-rahasia public speaking, di mana yang pertama rahasia public speaking tersendiri itu ada yang dinamakan transfer ide, di mana ketika kita berpublic speaking ada transfer ide antara pemateri dengan audiens dan antara audiens kepada pemateri. Dan yang kedua yaitu feeling the same emotion. Kita sebagai pemateri ataupun si pembicara, kita harus dapat merasakan apa yang dirasakan audiens kita. Yang ketiga yaitu intuisi, di mana kita sebagai pemateri ataupun si pembicara, kita harus mengetahui intuisi yang menjadi peserta ataupun audiens yang sedang duduk. Kita harus mengetahui apakah betul yang menjadi audiens yaitu orang tua ataupun anak-anak maupun mahasiswa. Kita harus mengetahui hal tersebut supaya nantinya ketika kita membawakan materi itu cepat dicerna oleh si pendengar. Yang ketiga yaitu prinsip public speaking, di mana prinsip public speaking yaitu batasi dan fokus pada suatu ide besar. Kadang ada yang menjadi pemateri ataupun yang membawakan materi, kadang kita dapat ada seseorang yang membawakan materinya itu terlalu panjang ataupun materinya sangat mencakup atau sangat besar, sehingga orang yang menjadi audiens ataupun orang yang menjadi pendengar itu kadang tidak masuk di pemikirannya mereka karena terlalu banyak segala aspek yang dikeluarkan, tidak merujuk kepada satu fokus yang harus mereka jelaskan. Yang kedua yaitu kasih alasan mengapa tema ataupun judul materi yang kita ambil ini sangat penting. Karena kenapa? Sangat penting kita memberitahukan kepada audiens bahwa materi yang kita ambil ini sangat penting supaya nantinya ketika dia tahu bahwa inilah pemaknaan dari materi yang akan dibawakan oleh si pembicara. Yang ketiga itu waktu ataupun time management, di mana kita sebagai pembicara ataupun si pembawa materi, kita harus mengetahui bahwa apakah betul-betul waktu ataupun sudah waktu yang ditentukan itu sudah mencakup batas ataupun belum. Karena kadang kita sebagai pemateri kadang melupakan waktu yang telah ditentukan, sehingga audiens yang menjadi pendengar itu merasakan bosan apa yang telah kita bicarakan. Dan yang selanjutnya yaitu kita juga bisa mengelola energi, emosi, dan fokus. Kadang ada seorang pemateri yang fokusnya sudah ugal-ugalan ataupun sudah tidak masuk kepada pemikirannya mereka ataupun terlalu capek. Dan yang kedua yaitu energi. Kadang kita mendapatkan pemateri yang pertama membawakan materi yaitu dia sangat mengeluarkan suara yang lantang, tapi ketika sudah pertengahan maupun akhir dia sudah tidak semangat untuk membawakan materi. Selanjutnya yaitu audiens. Yang pertama, memberikan manfaat untuk mereka. Apakah betul-betul materi yang kita bawakan ataupun ide gagasan yang kita bawakan itu memberikan ataupun mencerminkan manfaat kepada si pendengar. Dan yang kedua itu menyelesaikan masalah mereka, di mana kita sebagai si pembaca atau si pembawa materi, kita bisa menyelesaikan masalahnya mereka. Ada antara pertukaran ide ataupun pertukaran gagasan kepada mereka untuk kita selesaikan masalahnya. Yang ketiga itu layak untuk dibagikan, di mana materi tersebut itu sudah sangat layak dibagikan agar nantinya ketika si pendengar mendengarkan materi kita itu sangat bermanfaat mereka dengar. Selanjutnya yaitu bahasa tubuh, yang dimana bahasa tubuh kadang digunakan oleh public speaking, di mana berdiri sangat cocok untuk menjadi pembicara ketimbang daripada kita duduk untuk berbicara di depan audiens. Yang kedua yaitu gunakan tangan untuk memegang alat ataupun alat bantu. Kadang kita mendapatkan
pemateri yang betul-betul harus memegang sesuatu untuk berbicara di depan umum. Yang ketiga yaitu berjalan mondar-mandir tidak dianjurkan. Mengapa berjalan mondar-mandir tidak dianjurkan? Karena takutnya pada saat menyampaikan materi itu kita kesaleo ataupun terkena hal tersebut. Selanjutnya yaitu apa sih yang biasa dihadapi dalam public speaking bagi mereka yang bagi pemula. Kadang kita sebagai pemula dalam public speaking, kita biasa mendapatkan jantung kita berdebar-debar, perasaan memual, pusing, kaki bergetar, lupa pada materi. Kan begitu biasa yang dihadapi oleh orang-orang yang pemula. Mungkin itu sedikit materi yang sempat saya sampaikan tentang apa sih itu public speaking. Mungkin saya akhiri dengan ucapan qila yakuna dulatan bainal aqnya minkum billahi fi sabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.